Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan Al-Quran, firman Allah secara berulang-ulang. Untuk berikan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala mulki waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min sharri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma salli Muhammadin salatan tukhrijuni biha min dhulumatil wahmi wa tukrimuni bi nuril fahmi wa tuwaddi'uni ma ushkila fama innaka ta'lamu wa la lamu wa anta alamul ghuyub. Allahumma salli wa sallim wa barik wa sallam alla ta'budu illallah innani lakum minhu nadhir wa bashir. Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anhu wa sallallahu nabil ummi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah wallah. La ilaha illallah wallah. Ya Hakku ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hakku ya Hayyu ya Qayyum. Ya Qahhar. Ya Qahhar. Ya Wahhab. Ya Wahhab. Ya Fattah. Ya Fatah. Ya Wahid. Ya Wahid. Ya Ahad. Ya Ahad. Ya Samad. Ya Samad. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم وأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. والله أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتكم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. Sadaqallahu azim. Allahumma arhamna bil Quran. Yang dimuliakan Allah sekalian santri yang hadir di Majelis Abdul Khairat dan Pasar yang berbahagia, yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para santri yang hadir di Pusdik Sabara, muliakan Allah, dirahmati Allah. Yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini yang berbahagia ini, malam istiqomah kita untuk mentadaburi Al-Quranul Karim dengan tujuan mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan keutamaan dan berbagai macam perilaku baik. Dan itu adalah harapan kita bersama. Anakku sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui bahwa sungguhnya ulama-ulama Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang memberikan pemahaman agama, memberikan pemahaman kepada umat sekalian, ya, bagaimana tata cara beribadah dengan benar dan baik, tata cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita biasanya menyebut ulama warasatul anbiya. Ulama adalah
pewaris para nabi, penerus perjuangan Rasulullah dan anbiya, estafet daripada beliau-beliau. Biasanya hanyalah kita memahaminya. Di surat Fatir ayat 28 disampaikan, a'udzu minasyaitonir rajim, wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadalik. Dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa dan hewan-hewan ternak, ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, innallaha azizun ghafur. Di antara hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Kalau kita diberikan pemahaman oleh Allah, yang takut kepada Allah hanyalah ulama. Jadi orang yang mengerti, memahami tata cara beribadah, pendekatan diri kepada Allah, sehingga ibadahnya tidak sia-sia. Ibadahnya mendapatkan karunia Allah, mendapatkan kebaikan dari Allah, mendapatkan pahala yang besar, ya. Allah akan menjanjikan surga bagi orang yang ibadahnya nyampe pada Allah, jadi diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita lanjutkan dari Fatir 31 sampai Fatir 35. Sama Allah firman, "Wallazi auhayna ilaika minal kitabi wal haqqu musaddiqan lima baina yadayhi innallaha bi'ibadihi la khabirum basir." Apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad SAW, yaitu kitab suci Al-Quran, itulah yang benar, yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Sungguhnya Allah benar-benar Maha mengetahui lagi Maha melihat keadaan hamba-hambanya. Ya, Rasulullah yang diwahyukan oleh Allah kitabullah, yaitu Al-Quranul Karim, yang Fatih pernah sampaikan bahwa Al-Quranul Karim yang ada di dalam hati kita adalah furqan, pembeda antara hak dan batil. Ya, jadi kita diminta untuk mentadaburi Al-Quran, ya, untuk memahami Al-Quran lebih dalam, apa isi dan makna Al-Quran, sehingga kita mampu melaksanakannya dengan benar, mampu melaksanakannya dengan baik. Ya. Thumma awrafna al-kitab alladhina astafaina min ibadina. Kemudian kita itu kami wariskan kepada orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Diwariskan. Jadi Furqan tadi diwariskan kepada orang-orang yang dipilih. Siapa yang dipilih? Yaitu orang yang bersungguh-sungguh mentadaburinya, bersungguh-sungguh mencari pemahaman tentang Al-Quran itu. Jadi apa diulang, thumma awrafna al-kitab alladzina astafaina min ibadina. Kemudian kitab suci itu kami wariskan kepada orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Ya, dengan dipilih maka mereka, orang-orang yang disampaikan Al-Quran itu kepada hatinya, maka dia bisa menyampaikan Quran itu kepada orang lain. Ya, itu yang dinamakan warosah. Ya, jadi estafet daripada anbiya, rasul kepada orang-orang beriman kepada Allah. Ya. Faminhum zalimun nafsih. Lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri. Faminhum muqtasid. Ada yang pertengahan. Faminhum sabiqum bil khairati biidznillah. Ada pula lebih dari dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, masalahnya setelah datang pemahaman Al-Quran, pemahaman ilmu Al-Quran kepada orang yang diwariskan Quran tadi, ada yang berubah karena menggunakan akal pikirannya dan hawa nafsunya. Ya, Al-Quran didustakan, ya, dicarikan recehan, ya, untuk mencari kepentingan dunia, ya, tersesat. Padahal ada Al-Quran, harusnya ada di hatinya, apa jadi keluar, ya, karena difikirkan dengan akal pikirannya untuk mencari keuntungan, ya, bagi kehidupannya. Kemudian wa minhum muqtasid, pertengahan. Ada yang tahu firman Allah Al-Quran, memahami Al-Quran, tapi apa? Terkadang bermaksiat kepada Allah. Nah, terkadang kembali bertobat kepada Allah.
Ya. Golongan pertengahan ini golongan yang aneh. Ya, sudah tahu rahmat Allah benar, nikmat Allah itu benar, Al-Quran itu benar, kadang-kadang berubah. Kadang-kadang kembali bertobat kepada Allah. Kemudian golongan ketiga, minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Jadi ada yang memegang Al-Quran, memahami isi Al-Quran, dan melaksanakan Al-Quran dengan benar dan menyampaikan Al-Quran. Ya, golongan ketiga ini ada golongan yang kita harapkan bersama-sama. Al-Fakir dan kalian semua yang duduk di hadapan Al-Fakir ini ingin merasakan itu, ingin menjadi golongan ketiga. Ya, kalau ada Al-Quran di dalam hati, Allah yang memasukkan Al-Quran dalam hati, siapa yang bisa mengeluarkannya? Kecuali Allah. Kenapa? Karena orang-orang itu tidak mau menjalankan perintah Allah dengan benar. Kalau istiqomah dengan sungguh-sungguh, yakin Al-Quran akan tetap ada di hati hamba. Dzalika huwal fadlul kabir. Itulah dianugerahkan kitab suci adalah karunia yang besar. Jadi dianugerahkan Quran kepada orang-orang yang menerima tadi, ya, golongan ketiga tadi adalah karunia yang besar. Ya, jannatu 'adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a. Balasan mereka di akhirat adalah surga Aden yang mereka masuki, di dalam yang mereka dihiasi gelang-gelang dari emas dan mutiara. Wa libasuhum fiha harir. Pakaian mereka di antaranya adalah sutra. Ya, orang-orang yang beriman kepada Allah, orang yang didekatkan kepada Allah. Ya, kita akan memasuki bulan Mi'raj. Ya, di mana Rasulullah SAW melaksanakan pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Rasulullah didekatkan kepada Allah, dipertemukan dengan Allah. Saya mempertemukan, Allah berkehendak mempertemukan Rasul kepada Allah. Ya. Nah, dipertemukan itu maksudnya termasuk hamba-hamba, termasuk umatnya yang memang bertakwa kepada Allah, yang memang punya kesungguhan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wa qalu alhamdulillahillazi adhaba 'annal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Mereka berkata segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kami. Sesungguhnya Tuhan kami benar-benar Maha Pengampun lagi Maha mensyukuri. Allah pun mensyukuri dari apa yang telah Allah ciptakan ini. Allah berikan nikmat kepada mereka, itu Allah syukuri, luar biasa. Ya, dan kita hamba Allah, mana rasa syukur kita kepada Allah jika Allah berikan pemahaman Al-Quran dalam hati kita, jika Allah menjadikan kita ulama-ulamanya Allah, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, orang yang mempunyai ilmu pengetahuan ilmu agama, dan dia menjadikan ilmu agama itu sebagai jalan yang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, suratul mustaqim. Ya, allazi ahallana darul muqamati min fadli la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub. Dia yang menempatkan kami di tempat yang kekal surga dengan karunia-Nya, di dalamnya kami tidak letih, artinya lelah dan lesu. Ya, kenikmatan Allah yang diberikan kepada hamba, artinya proses daripada dunia yang fana ini menuju surganya Allah. Dalam rukuk dan sujud, hamba yang diberikan Quran tadi, diberikan pemahaman Quran tadi, tidak pernah lelah dan capek rukuk dan sujud. Tidak pernah lelah dan capek dalam bersyukur kepada Allah. Tidak pernah lelah dan capek dalam istiqamah di jalan Allah. Tidak pernah capek. Sampai nanti kembali kepada Allah, dan sesungguhnya Allah tidak pernah lelah dan lesu di sana. Tidak pernah letih. Ya, merasakan kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Kemudian yang hijrah 9 disampaikan, a'udzu minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kami pula yang akan memeliharanya. Ya, kita faham Al-Quran ini banyak dihafal oleh orang-orang beriman. Ya, Allah memasukkan, ya, Al-Quran yu'allimul kitab. Ya, Allah memasukkan ilmu kitab, ilmu Al-Quran kepada hati manusia yang Allah kehendaki. Ya, sehingga dia bisa menghafal Al-Quran. Ya, sampai dia bisa menghafal Al-Quran, dia juga bisa menyampaikan Quran. Ya, membedah isi Al-Quran atas izin Allah, atas pengetahuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya,
Sehingga Allah akan apa? Akan memberikan kebahagiaan bagi mereka, ya, dan memberikan kemudahan, ya, orang-orang untuk mengikuti mereka. Ya, ini semua kan Allah yang memberikan. Hidayah semua dari Allah, Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak akan Al-Quran itu hancur, tidak akan Al-Quran itu hilang. Ya, kecuali Allah menghendakinya. Kemudian di surat As-Saff ayat 8 dan 9 Allah firman, A'udzu minasyaitonir yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut mereka, sedangkan Allah tetap menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir tidak menyukai. Ya, jadi Allah tetap menyempurnakan cahayanya. Apa itu? Quranul Karim ke dalam hati hamba. Tidak bisa dipadamkan jika hamba itu hamba yang taat kepada Allah, hamba yang lurus. Ya, ini sampaikan seperti itu. Nggak bisa dipadamkan kecuali kehendak Allah yang memadamkan cahaya itu. Ya. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kulli walau karihal musyrikun. Dialah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar dia mengunggulkannya atas semua agama walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai. Ya, jadi Quran dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang menyampaikan tentang kebenaran Islam, kebenaran tentang Mi'rajnya, pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan oleh-oleh, hadiah, sholat 5 waktu. Ya, diperjalankan, disucikan, diperjalankan. Ya, untuk apa? Untuk keberkahan umatnya Rasulullah. Ya, ini perlu kita pahami. Kemudian di Mujadalah Al-Mujadalah 11 Allah firman, a'udzu minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wahai orang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, lapangkanlah. Ya. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Ya. Nah, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kemudahan, ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, orang-orang yang takwa, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mampu memahami apa yang dilakukan di majelis-majelis mereka. Harus bagaimana perlakuan mereka, ya, kepada guru mereka, ya, kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang memberikan pemahaman Al-Qur'an. Seperti apa pemahamannya? Nah, seperti itu. Ya, bagaimana cara adab menghadapi guru? Ya, bagaimana adab menghadapi orang-orang yang berilmu? Ya, dan itu memang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa idza qilan suzu fansuzu yarfa'illahu allazina amanu minkum. Ya. Apabila dikatakan berdirilah kamu, berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu. Wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah madriti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ya, orang-orang yang menghargai orang-orang berilmu, orang-orang beriman, menghargai ulama. Ya, itu orang-orang yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena estafet daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah para ulama, dan ulama ini memberikan pemahaman kepada awam sehingga awamnya akan menjadi seperti mereka. Ya. Jadi bukan untuk diagung-agungkan, tapi untuk dihargai ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Untuk apa? Supaya mudah untuk dipahami. Ya. Itu harapannya, dipahami sehingga muncullah orang-orang dekat sama Allah. Ya, karena begitu orang-orang yang memang warasatul anbiya, orang yang bisa menyampaikan ilmu, biasanya ilmu itu akan masuk ke hati hamba Allah. Ya, akan dimudahkan oleh Allah. Yang penting memang warasatul anbiya. Ya, ulama penerus para nabi. Baik, aku dimuliakan Allah. Malam Selasa adalah malam paling Masya Allah untuk majelis kita. Biasanya malam Selasa dan malam Jumat kita istiqomah untuk berzikir kepada Allah, ya, kalimat tauhid la ilaha illallah. Untuk apa gunanya? Untuk menyatukan
hati kita dan akal pikiran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang untuk membersihkan hati kita sehingga kita tergolong orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hilangkan pemikiran kalian semua dulu tentang dunia. Satukan hati dan akal pikiran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berpikirlah bahwa umur kita nggak panjang. Ya. Ya, Allah bisa mengambil kapan saja, di mana saja, dalam keadaan apa saja. Maka istiqomahlah hari ini. Ya, istiqomahkan hati dan akal pikiranmu tertunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tinggalkan dulu kepentingan-kepentingan yang tidak berguna dan bermanfaat di luar sana. La ilaha illallah. 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 La ilaha Sucikan hati kami Allah. illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Selain Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Fokuskan kepada Allah. Fokuskan kepada Allah. Fokuskan. Illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Illallah. La ilaha illallah. Illallah. La ilaha illallah. Illallah. La ilaha
إلا الله لا إله 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 إلا الله لا Sucikan hati kami ya Allah, rahmati kami ya Allah. La ilaha illallah. لا Allah ampuni kami ya Allah, menyerahkan takbir dan sujud ya Allah. La ilaha illallah. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله أوصيكم بنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Ya Allah, Tuhan kami, rahmati kami ya Allah. Muliakanlah kami dengan rukuk dan sujud, dengan sabar, dengan qanaah, dengan tawakal ya Allah. Ya Tuhan kami, muliakanlah kami ya Allah dengan amal saleh, amal kebajikan, kebaikan. Mudah kami nanti kembali kepadamu ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, ampuni kami ya Allah.
daripada dosa-dosa kami yang banyak menumpuk ya Allah, keraguan kami, keingkaran kami yang sering terjadi pada diri kami ya Allah, yang kami sadari ataupun tidak kami sadari ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada gangguan iblis atullah ya Allah. Jauhkanlah kami daripada gangguan mereka, kami, istri kami, anak keturunan kami, anda tolan kami seluruhnya ya Allah. Jauhkan daripada gangguan mereka ya Allah. Ya Tuhan kami, rahmati kami ya Allah. Berikanlah kepada kami rezeki yang barokah ya Allah. Jauh sesuatu yang diharamkan ya Allah. Dekatkanlah kami dengan sesuatu yang halal, yang berkah, yang baik. Ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kesehatan ya Allah, keberkahan kesehatan, umur yang bermanfaat ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami ilmu ya Allah, ilmu yang bermanfaat ya Allah, ilmu yang baik ya Allah, ilmu yang bisa membawa kami menujumu ya Allah, ilmu menuju jalan yang lurus ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.